Kita ke informasi lain, saudara. Tikus sawah merupakan salah satu hama utama pada tanaman pangan. Selain perkembangbiakannya yang cepat, dampak kerusakan yang tinggi menyebabkan penurunan hasil produksi pertanian hingga terancam gagal panen. Lantas bagaimana para petani mengatasinya? Berikut kita saksikan liputan Zolano Kusumo dan juru kamera Tom Endiarto selengkapnya. Hama tikus merupakan salah satu masalah utama pada tanaman di areal persawahan. Salah satunya tanaman padi di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kemudian selain berkembang biak yang cepat, hama tikus ini juga dapat menyebabkan gagalnya panen dan juga menurunnya produktivitas dari tanaman padi yang ada di Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini. Dan untuk mengetahui bagaimana solusi para petani dalam memberantas hama tikus di areal persawahan di Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini, yuk ikuti saya. Tahukah Anda, salah satu hama yang menjadi penyebab utama menurunnya hasil produksi pertanian adalah tikus. Perkembangbiakan tikus yang cepat serta daya rusak pada tanaman padi dan tebu yang tinggi menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman menurunnya hasil produksi padi dan tebu di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat. Serangan hama tikus menyebabkan kekhawatiran para petani, sehingga perlu upaya pengendalian dengan melakukan geropyokan dan pemasangan rumah burung hantu seperti yang dilakukan kelompok tani di Desa Sumberwetan. Misi Bapak, ya, saya Pak. Zolano dari TVRI mau tanya-tanya nih Pak, ini lagi ngapain nih ya Pak? Kita sekarang lagi melakukan gerakan pemberantasan hama tikus secara massal Pak. Ya, akhir-akhir ini tikus sudah semakin serangannya sudah melewati batas normal. Jadi kalau kita tidak segera lakukan antisipasi, ini kemungkinan kita akan gagal panen nih Pak ke depannya. Gitu, nah, Pak. Terus ini mekanismenya seperti apa nih Pak? Membasmi tikus di lahan pertanian di Desa Sumberwetan ini Pak? Mekanismenya yang pertama kita melalui geropyokan seperti ini, gerakan secara massal. Nah kemudian yang kedua kita pasang racun Pak, disebar di titik-titik tempat ini berada. Terus kemudian yang ketiga kita lakukan pemasangan rumah burung hantu. Apa aja alat yang digunakan nih Pak? Sama bahan-bahan apa? Mungkin ada bahan-bahan khusus untuk? Baik, ini ada satu kita sediakan kompos. Sini, ini kita sediakan kompos dengan gas. Kemudian kita pakai sekam. Sekamnya mana? Sekam. Terus kemudian kita pakai belerang Pak. Jadi nanti si belerang dengan sekam kita taruh di lubang tikus, kemudian kita bakar pakai kompos ini sampai benar-benar si belerang itu terbakar, terus asapnya masuk ke dalam lubang tikus itu. Nah, kemudian teman-teman para petani menjaga ini. Kalau ada tikus keluar ya kita langsung pukul. Kalau dia tidak keluar kita cari kemana asap ini keluar dari pematang-pematang sawah kita. Kalau ada ya kita tutup seperti tadi. Nah terus sampai benar-benar asap itu jangan sampai keluar. Kita tahan, benar-benar tahan sampai di dalam. Itu untuk kegiatan pakai pengomposan. Tadi kan salah satu solusi untuk membasmi hama tikus di lahan pertanian ini kan dibangun rumah-rumah burung hantu. Nah, betul. Itu seberapa berpengaruhnya rumah-rumah burung hantu atau burung hantu untuk membasmi hama tikus di lahan pertanian di sini, Pak? Ya, burung hantu ini menjadi pahlawan baru buat kami para petani, Pak. Menjadi pahlawan baru buat kami. Kenapa? Karena kami ini para petani manusia biasa memiliki keterbatasan dalam pemberantasan hama tikus. Yang tadi saya sebutkan, kalau tikus-tikus yang bersemayam di sini mungkin kita bisa atasi, tapi tikus-tikus yang datang dari mana sarangnya entah di mana, ini yang kita tidak tahu. Nah, burung hantu ini adalah alternatif solusi yang paling pas sebagai predator untuk menyerang hama tikus. Kalau saja tadi saya dan kami sering sekali diberi penyuluhan oleh para PPL, oleh POPT, dan ini sangat baik sekali karena kami harus terus belajar dan belajar. Gak mungkin kamu berhenti sampai di sini. Gak mungkin. Kami harus terus belajar dan belajar. Oleh karenanya peranan PPL dan POPT sangat berperan sekali. Satu burung hantu itu bisa memangsa sehari 15 ekor. Sekali membasmi hama tikus ini para petani bisa mendapatkan berapa tikus, Pak? Kami di sini sekarang sudah tiap hari, Pak, melakukan geropyokan seperti ini.
bekerja, bahkan sampai malam juga kami turun ke sawah untuk terus kami mengontrol areal pertanian kami. Satu hari kami bisa dapat 200 sampai 300 ekor. 200 sampai 300 ekor tikus. Biasanya, setelah para petani melakukan gropyokan dan pemasangan rumah burung hantu, para ibu-ibu di Desa Sumberwetan membawakan makanan dan minuman untuk para petani saat jam makan siang tiba. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Jadi, ibu-ibu di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini, saat jam makan siang mereka bergotong royong membawakan makanan untuk para petani yang baru saja melakukan gerobyokan atau berburu tikus di lahan pertanian yang ada di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini. Yuk kita makan siang bareng sama para petani di sini. Kerusakan yang ditimbulkan hama tikus dapat dilihat dari batang padi dan tebu yang terpotong dan masih mempunyai sisa bagian batang yang tidak terpotong. Dengan kondisi kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan hama tikus, menyebabkan hasil produksi pertanian turun secara drastis hingga terancam gagal panen. Seperti itulah upaya para petani di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini dalam memberantas hama tikus yang ada di areal persawahan mereka untuk menghindari serangan dari hama tikus. Mulai tadi dari gerobyokan atau menaruh sekam dan juga bubuk belerang, kemudian dibakar. Jika nanti sudah terbakar, belerang tersebut akan masuk begitu ke dalam lubang tikus yang ada di areal persawahan ini. Kemudian tikus tersebut nantinya akan mati di dalam lubang atau keluar dari lubang tersebut, kemudian ditangkap oleh para petani. Hingga tadi ada pemasangan rumah burung hantu sebagai solusi menjaga tanaman padi di sini untuk bertujuan untuk burung hantu tersebut memakan hama-hama tikus yang ada di areal persawahan ini.